Madihin adalah salah satu jenis sastra lisan yang ada di masyarakat Banjar. Madihin adalah kesenian khas Kalimantan Selatan, bersyair atau berpantun yang diiringi dengan pukulan rebana. Madihin cukup dikenal di Indonesia setelah dibawakan oleh John Tralala di TVRI pada era 1980-an. John Tralala mampu mengangkat sastra lisan Madihin menjadi populer di Indonesia karena pantun dan syair dalam Madihin bisa dia kemas dengan bahasa humor. Pemadihin adalah orang yang memainkan madihin. Dalam penyajian madihin, ada yang dibawakan oleh satu orang pemadihin atau pemain tunggal, bisa juga dibawakan oleh 2 orang dan 4 orang pemadihin. Pemain tunggal membawakan syair dan pantunnya harus pandai membawa timbre atau warna suara yang agak berbeda seperti orator. Pemadihin harus pandai menarik perhatian penonton dengan humor segar dan mengundang tawa. Pemadihin harus benar-benar sanggup memukau dengan irama dinamis pukulan terbangnya atau rebana. Dalam penyampaian pantun madihin yang dibawakan oleh pemadihin, sudah ada struktur penyampaiannya yang baku, yaitu terdiri dari atas 4 langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu pembukaan, yaitu dengan melakukan sampiran sebuah pantun yang diawali pukulan terbang yang disebut dengan pukulan membuka. Sampiran pantun ini biasanya akan memberikan informasi tema apa yang akan dibawakan dalam penyampaian pantun madihin. Dan langkah yang kedua yaitu memasang tabi, yaitu membawakan syair-syair atau pantun yang isinya menghormati penonton dan memohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian tersebut. Dan langkah yang ketiga yaitu menyampaikan isi atau manguran, yaitu menyampaikan syair-syair atau pantun yang selalu selaras dengan tema penyampaian atau sesuai dengan permintaan pihak penyelenggara. Sebelum sampiran pantun di pembukaan, harus disampaikan isinya terlebih dahulu, atau yang disebut dengan memacah bunga. Langkah terakhir yaitu langkah yang keempat. Ada penutup, yaitu menyampaikan kesimpulan dari apa yang baru saja disampaikan sambil menghormati penonton, dan mohon pamit serta ditutup dengan pantun-pantun serta lagu-lagu. Terbang madihin adalah alat musik pukul yang mirip dengan rebana. Terbang madihin terbuat dari kulit kambing yang sudah dikeringkan. Kulit kambing tersebut diberi kerangka kayu dengan garis tengah kurang lebih 30 cm dan bagian bawahnya berukuran kurang lebih 25 cm. Kayu yang dipakai dipilih secara apik, yaitu dari jenis kayu yang cukup liat, misalnya jenis kayu jingah, batang pohon nangka, batang pohon tiwadak banyu, dan kadang-kadang juga dipakai jenis kayu halaban. Untuk mengencangkan kulit pada kerangka dipakai rotan yang sudah diserut. Madihin awalnya merupakan syair-syair yang dipengaruhi oleh agama Islam dan merupakan hiburan populer pada masanya, sehingga sering dikaitkan dengan kesenian Islam dan memiliki pesan-pesan moral yang bermuatan nilai-nilai keislaman. Menurut Yulianto, lahirnya Madihin dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar. Madihin kesenian yang sederhana, namun menarik syair yang dibawakan oleh pemadihin sambil memukul terbang,
atau rebana sebagai instrumen pendukung satu-satunya. Kesesuaian antara kata demi kata yang bersajak dengan tepukan terbang atau gendang membuat Madihin mudah diterima oleh masyarakat. Kehidupan manusia pada dasarnya bersifat kompleks, yang artinya memiliki banyak aspek yang mendukung dan menunjang kehidupan manusia. Salah satunya adalah nilai religi, yang sangat erat kaitannya dalam melatar belakangi terbentuknya pemikiran atau tindakan seseorang. Aspek religius tersebutlah yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Aspek yang menarik untuk diteliti pada nilai religi yaitu hubungan manusia dengan manusia. Syair dan pantun dalam Madihin mengandung papadah atau nasihat, sindiran, dan humor. Madihin juga mengandung unsur pendidikan dan pesan-pesan pembangunan, sekaligus juga kritik kepada pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, di dalam Madihin terkandung juga nilai-nilai pendidikan karakter. Madihin dapat digolongkan sebagai karya sastra lama, berupa sastra lisan yang lebih banyak dituturkan daripada ditulis. Sebagai karya sastra, Madihin dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran sastra. Dalam butir ke-6, tujuan pembelajaran bahasa atau sastra di Indonesia disebutkan menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai hasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Sesuai pula dengan tujuan khusus pembelajaran sastra, peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkan secara kreatif sesuai konteks dan situasi. Dan salah satu fungsi pembelajaran sastra yaitu meningkatkan pengetahuan budaya.